Aduh, Brunch with Dave kali ini nih, kita nih lagi peak hour di Mr. Sunday. Mr. Sunday karena tamunya Miss Kim. Hai, fashion people. Iya kan? Soalnya Miss Kim. Miss gitu ya. Kim. Dia dipanggil sama anak-anaknya di sekolah modelingnya Miss Kim. Miss Kim, yes. you're right. Welcome back Thank you. to the fashion industry, Kimi Thank Jayanti. you. After how many years? 4 years. 4 years? 4 years, yes. 4 tahun. 4 tahun. Kita tidak melihat wajahnya Kimi Jayanti karena menikah lalu punya anak. Yes. Oh, Jadi ngurusin anak sekarang, yes. Oke. Sambil makan yuk. Sambil makan yuk. Ya. Looks yum ya. Iya kan? Ini taco, ada shrimp, ada chicken, pan-seared salmon. Kemudian tuh kita punya apa tuh Salad? lagi? Creamy mushroom Dijon chicken. Nah, tuh. Wow, looks yummy. Nah, where do you want to start? Tuh. Love this. Oke. Berarti kamu tuh kawin tahun berapa ya, Kim? 2018, Kak Dev. 2018. After that aku langsung punya anak, Oh. ya. I choose untuk stop dulu deh dari dunia entertainment. Oke. Karena saya realize that I can always make more money, but I can never make more time. So this is the time. Maunya ada di golden momentnya anak-anakku, aku ada. Gitu. Oke. Dan saat ini anak sudah 2. 2. Usia? Yang satu 3 tahun, satu lagi belum 2 tahun. Ya cowok cewek udah sepasang. Udah cukup. Sudah cukup. Keluarga berencana, ya kan? Cukup. Sebetulnya aku kembali ketemu Kimi waktu terlibat di penjurian sebuah acara modeling. Aku tanya, emang sengaja Kim waktu kawin pengen buru-buru punya anak? Terus I remember exactly your answer. Karena aku tahu itu sudah it comes with the territory when I say yes to my future husband, pasti dia akan buru-buru punya anak. Exactly. Maksudnya gini, konsep pernikahan orang tuh kan beda-beda ya. Ada orang nikah, ya I wanna tie knot with you, just be forever together tanpa harus mikirin punya anak, tanggung jawab lain. Konsep pernikahan aku sama suamiku memang kita ingin membina keluarga. Jadi emang dari awal memang ya gue pengen punya anak, gue pengen ada ya keluarga yang sempurna gitu. 1, 2 ada 2 anak plus ya gitu. Okay. Was it difficult for you to let go of your glamorous career for a while back then? Not at all. Ih, Tapi aku gila, sempat mantep. baby blues. Oh iya? Yes, but nobody knows kan. Oh, ini cerita yang gak pernah dibagi. Kayaknya kan kalau ngeliat Kimi Jayanti itu selalu confidence ya kan, tampil apa adanya, mau perutnya segini kayak mau gimana kayak mau apa, Sassy gitu. selalu kan ya. Tapi ya aku sempat ada battling gitu sih dengan baby blues. Tapi ya just me, myself and I. Oke. Gitu. Karena emang itu tidak bisa aku pungkiri ya. Dan aku rasa memang setiap ibu pasti akan ada. Especially me, ya ketika aku jadi model dengan tubuh yang goals menurut orang-orang ya. Terus tiba-tiba punya anak, suddenly become, like ya it has Ada to perubahan, be gitu loh. ya. Ada perubahan begitu. Karena aku kan juga nyusuin ya Kak Dev ya. Aku nyusuin apa segala macam. Serba salah. Gua nggak makan, susunya nggak keluar ya kan gitu. Tapi at the end of the day, I choose to be a mom. Aku juga pengen ya se-successful ya aku jadi model. Gitu loh. A very determined ya, young lady, successful being a model, and now you are determined to be a successful mom. Mother, yes. Oh my God. Waktu battling with depression, postpartum depression, apa tuh? Kiatnya Iya. untuk kembali ya. Sebenarnya berdamai aja dengan keadaan. Itu satu. Yang kedua, do not ever compare yourself to the other mom that you saw on television. Ya, karena kita semua itu punya story yang berbeda, gitu. Ya, mungkin ibu-ibu yang lahiran normal sama ibu-ibu yang lahiran sesar itu berbeda. Even pada saat mereka mau turun berat badan pun akan lebih susah dengan ibu-ibu yang sesar. Itu sudah ada memang. Secara waktu aku searching, secara ilmiah sudah ada. Ya, itu satu. Dan masih banyak hal yang lainnya. Ada mungkin ibu-ibu yang tidak bisa breastfeed, tapi aku bisa. Jadi sebenarnya aku rasa itu bukan suatu yang bukan suatu yang harus aku anggap penyesalan atau apapun ya. Jadi ada momen di mana semua my old baju nggak masuk Kak Dev. Nggak, biasa kan kalau mau GR apa cacut gitu, mix and match langsung choose, ayo mau GR gitu kan, kayaknya semuanya masuk. Nggak pakai mikir, ambil aja di lemari. Ini kayaknya 2 jam gue ini nggak masuk, akhirnya aduh kenapa ya ini gitu. I feel sad, but then gue berdamai aja deh, gue beli baju baru. Which
yang bisa masuk size gue, udah that's all. After that ya setelah masa menyusui selesai, aku kembali seperti Kimi yang dulu, makan yang sehat, olahraga, and try to get my body back ya. Tapi tanpa ada yang instan. Ya, aku turun 16 kilo belum setahun, tapi semuanya natural, tidak ada suntik-suntik, memakan obat apapun tidak ada sama sekali. Ya, jadi benar-benar aku mengendalikan diriku sendiri. Either dari makan, olahraga, konsistensi, semuanya aku lakukan sendiri sampai aku turun 16 kilo. Gila Kim, berarti ya cerita Kimi tadi membuktikan kalau kamu tuh punya determinasi yang sangat kuat ya Kim? True. Because I believe only you can stop you from being great. Cuman kamu yang bisa stop kamu untuk jadi orang hebat. Untuk jadi apa yang kamu mau, cuman kamu yang bisa stop. Lu mau, lu bisa dapetin, ya lu bisa. Only you. Oh wow. Ya nggak sih, Say? Wow, that's very powerful. Oh ya, sambil Makan yuk, makan. makan yuk, makan yuk. Mentang-mentang ngomongin turun berat badan ya. Iya kan? Sambil makan. Ya, sambil tapi makan. bukan berarti nggak boleh makan ya, Kak Dev. Makan dong. Karena kadang-kadang banyak ibu-ibu itu yang jatuh sakit atau bahkan lebih nambah berat badannya karena mereka itu salah diet dan edukasi mengenai diet. Dikiranya nggak makan atau nggak ya makannya sehari sekali gitu. Ya kan, salah dong. Ya yang namanya diet berarti kita harus menjaga pola makan bukan berarti satu, tidak yang makan. kedua yang asupannya itu lebih nutrisionis aja gitu loh, lebih nutrisionis, lebih nutrisi. Mantap. Dan sekarang sudah kembali kayaknya ukuran badannya. Lumayan. Wih, lumayan. Dulu? Lumayan. XXL. Emang apa? It's part of the journey. Ya, jadinya juga maksudnya I can cherish that moment. Dan ya satu hal lagi ya, kalau misalnya Kak Dev go to my Instagram gitu, nggak ada satu picture pun yang saya edit. When my body was big ya udah. Apa adanya begitu? Memangnya begitu momennya, journey itu. Tapi ya era sosial media ini ya, karena beberapa tamu saya yang umurnya 20, 30 pasti punya cerita mereka mendapatkan terpaan body shaming dari penggemar-penggemar mereka. Does that ever happen to you? Waktu masih Jangankan saya kemarin nambah berat badan ya. When I was skinny juga ya body shaming, you're too skinny. If you listen to people, nggak bakal ada ininya deh, nggak bakal ada ujungnya gitu loh ya. Yang penting tahu aja yang sehat untuk kamu seperti apa, yang ideal buat kamu seperti apa. Dan enak dilihat, udah that's all. Jujur, kalau saya pribadi gini, ada types of bully yang memang membangun. Saya nggak bilang itu bully ya, mungkin ada bahasa lain ya. Yang kayak for example gini. So after saya merasa nyaman banget dengan badannya saya, maksudnya perannya saya, role-nya saya sebagai seorang ibu, ada tuh momen yang kayak ya saya nggak I'm not going to gym, I don't do workout, ya I just eat everything I want, and suddenly I met my old client yang dulu pernah pakai saya ketika saya jadi aktif banget di modeling. Kim, gitu kan, biasa kaget gitu kan, mukanya kan nggak bisa dibohongin ya. Gitu. Oh, how are you? You look beautiful, but you gain some weight ya. Ya gitu kan. Sakit hati nggak? Nggak. Karena dia benar. Even tuh hari ini saya nggak model, as a woman yang punya self respect kepada diri saya sendiri, saya mau hidup sehat, gitu loh. Saya mau buang nih toksik nih, ya karena memang pada saat saya hamil, I eat everything gitu loh. I enjoy my life, I eat everything. Yang which is maksudnya saya tahu itu juga nggak sehat, saya makan gitu, saya pengen cobain gitu. But I know, sebenarnya saya nggak bisa keep that long. Saya harus come back jadi healthy Kimi. Jujur pada saat saya gaining weight, ngajar aja saya ngos-ngosan. Ya iya Kak. To carry my weight like that, on my high heels, ampun. Untung heelsnya nggak copot. Tapi berarti ya, waktu gain weight juga tetap high heels. Aku masih ngajar sampai usia kandungan 8 bulan lebih. I'll show you the picture. Tapi benernya ya, coba flashback sedikit. Kamu tuh memulai karir kamu sebagai model di usia berapa ya Kim? You started very young, right? 14 tahun. 14 tahun. Start. 15 tahun ke Jakarta. Langsung masuk di agensi, salah satu agensi top di Indonesia. Start working, ya, until 2018. Oh wow. Enough is enough ya. 14 tahun sampai 26 tahun gitu ya, udah berapa 12 tahun kan pada saat itu. Sebenarnya kalau kita mau membahas mengenai pekerjaan, profesi, karir sebagai seorang model, idealnya tuh mulai di usia berapa sih Kim? Iya, 14-13 I think is the ideal. Wow, 14-13 tuh berarti SMP SMA gitu ya Nek?
Oh my, karena memang umur-umur segitu adalah standar beauty yang pas diterima di industrinya. Itu satu kalau menurut aku. Yang kedua di momen itu adalah anak-anak ini lebih bisa mendengar, gitu loh. Karena kadang-kadang kalau kita sudah terlalu mature, pengalaman hidup juga sudah terlalu banyak, sulit untuk mendengar orang. Which is itu agak susah juga sih kalau kita mau kerja jadi seorang model. Karena kan kita kan butuh dididik juga, didirect juga. Jadi ketika usia segitu itu pas. Anak-anak itu mau mendengar. Gitu. Wow. Jadi pada saat saya 13 tahun, 14 tahun, ya mau mendengar dan mau beradaptasi dengan direction dan semuanya gitu loh. Jadi lebih mudah aja gitu daripada orang yang mungkin sudah mature 26, 27 gitu ya. Kan dia sudah agak lebih punya apa ya bahasanya ya. Ya udah punya pola sendiri lah gitu loh ya. Tapi itu the right way sih I think. The right time, the right moment and the right way. Oke. Apa yang berarti sebelum ke situ berarti sebetulnya implisit tadi kita simak ya apa yang Kimi sampaikan, untuk menjadi seorang model harus memiliki kemauan untuk mendengar dan menerima masukan. Semua pekerjaan kalau kita masih kerja sama orang, kita harus mendengar, menerima direction, nggak bisa suka-suka kita doang, ya kan begitu ya. Cuman memang ketika kita menjadi model, hal-hal itu sangat penting sekali karena banyak banget kritikan-kritikan yang membangun, yang bisa kita, yang membuat kita mengevaluasi diri untuk step up, gitu loh. Oke. Apa yang Kimi pelajari dari perjalanan karir sebagai seorang model? Banyak hal. Modeling taught me anything. Modeling shaped me to be who I am now. Either itu dari kritikan yang tadi barusan saya bilang, dari pekerjaan, on time-nya saya, disiplin, work ethic, attitude, semua segala macam saya belajar dari modeling. Dari modeling itu saya anggap batu loncatan untuk saya jauh, untuk saya naik ke showbiz yang lain, such as TV personality, movie ya, saya ada main film juga, ya brand ambassador dan lainnya. Oke, jadi itu yang menjadi pintu gerbang gitu ya, perkenalan seorang Kimi kepada dunia entertainment industry. Yes, showbiz yang lain. Jadi modeling itu, aduh kalau saya mah memang basicnya model, saya berterima kasih sekali dengan modeling yang membawa saya sampai sejauh ini. Oke. Apakah itu juga yang membuat dunia modeling sampai saat ini untuk generasi sekarang masih tetap menarik? Karena kita lihat 7 tahun loh sekolahnya Kimi tuh. Terus acara model search juga selalu diminati dan dipadati peminat. Gitu. Jadi kan banyak sebetulnya orang-orang yang masih pengen jadi model. True. Ya, saya buka sekolah pada saat saya umurnya 24 tahun. Ya, it's been almost 7 tahun, Kadif. Iya. Peminat banyak, tapi terkadang ketika kita interview mereka dan tanya, kenapa kamu mau jadi model? Karena saya tinggi. Karena saya cantik. Itu yang saya kurang setuju. Oke. Tunggu Miss Kim, Bukan jadi kalau cantik aja sama tinggi aja tuh bukan alasan yang cukup kuat untuk jadi model gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan sama sekali. Jadi maksudnya gini, minatnya itu banyak kenapa? Karena satu menurut mereka modeling is an easy job. Lu cantik, lu bisa jalan, lu cuco deh lu dapat duit gitu. It's not like that, kecuali mau jadi model karbitan. Hari ini dipakai, besoknya udah dibuang. Nah, tapi kalau untuk punya karir, you need more than just a pretty face. Dedication, hard work ethic, anything yang bagus-bagusnya kamu harus punya. Karakter, the way you walk, skillful, itu harus punya. Ya, kalau ditanya peminat banyak banget memang, banyak banget. Cuman terkadang minatnya ini hanya dibatasi dengan hanya sebatas hobi. Hanya sebatas saya tinggi, kata orang-orang saya tinggi, kata orang-orang saya cantik, say. Nggak bisa begitu, ya. Need more than just beautiful face, tinggi, enggak dong ya. Sometimes ada orang yang tidak begitu tinggi, jalannya punya karakter, stage attitude-nya bagus, work ethic-nya luar biasa, personality-nya luar biasa, dia bisa stand out loh. Of course. Wow. Banyak, kita ngomongin luar aja, Cara Delevingne, terus siapa lagi, Kate Moss ya, yang maksudnya emang tingginya ya di bawah rata-rata gitu loh. Siapa mereka pada zamannya?
Dan karakter, attitude, work ethic itu bisa diajarkan. Untuk kepribadian, itu datangnya dari rumah kalau menurut saya. You know, the way you talk to people, empathetic, sympathetic, everything came from home. Tapi yang namanya work ethic bisa diajarkan. Okay. Tapi yang namanya kepribadian, the way you talk to people, the way you welcome people, the way you care for them, the way itu datang dari rumah. Nggak ada sekolah kepribadian manapun yang bisa ngajarin. Work ethic bisa. On time, disiplin. Mulai show jam 8, GR jam 8 lu datang 7.30. Itu semua bisa diajarkan. Lagi di make up nggak usah komplain, dibikin rambut nggak usah komplain, itu bisa diajarkan, kita kasih tahu. Ya, tapi kepribadian. Aku ketawa ya, soalnya aku banyak main sama desainer, sama teman-teman makeup Bener artis kan, ya. Kak? Iya. Bener kan, Kak? Apalagi katanya ya, anak-anak zaman sekarang tuh kan pada pinter-pinter tuh Kim Makeup ya. apa segala Pengetahuannya tuh udah lihat macem-macem. Jadi ketika di makeup tuh mereka punya aturan sendiri begitu. Di KJ School tuh di sekolahku itu juga aku ajarkan. Jadi bukan cuma sekedar how to be a model walking on the runway, nggak seperti itu. Ya, how to become a good model itu ya udah includes that all. Ada momen graduation day di sekolah. Dari awal saya sudah bilang, no complain about makeup hairdo. Kalau kamu dibikin jelek, miss yang komplain. That's all. Mereka. Ya iya dong Kak De. Iya, iya. Kan gini loh, kamu pengen punya karir. After dari sini pengen jadi model. Ya, kita anggaplah gitu ya. Bisa. Tapi kalau misal kamu nggak punya semua ini juga nggak bisa gitu loh. Apalagi di Indonesia Kak Dev. Ya, yang namanya kita punya network, bagaimana kita bersosialisasi itu juga salah satu yang penting. Ada sometimes momen mungkin Kimi ini nggak cocok sebenarnya untuk September isunya Bazar. Tapi karena si Kimi ini orangnya asik, bisa loh. Pakai Kimi aja dia orangnya asik tau nggak? Fotonya cepet, nggak ribet, bisa loh. It happen a lot in Indonesia. Nice to work with. Benar nggak Kak Dev? Iya, Ya iya, kan? iya. At the end of the day jadinya nanti skill comes to. Yang pertama itu apa gitu loh. Jadi memang ya to be a nice person itu kan cost nothing ya. And be it gitu. Jadi juga orang happy gitu ya. To be a nice person costs nothing. Iya, not My even a God. cent gitu loh, ya kan? I wanna make a t-shirt out of it. Oke, kita makan dulu ya. Kita break sebentar supaya kita bisa menikmati makanan yang sudah disiapkan Mr. Sunday. We'll be back, oke? Pengen tahu ya, apa pendapatnya Miss Kim nih mengenai perbedaan dunia modeling saat ini dan saat Kimi masih bekerja menjadi seorang model di umur 20-an lalu. Di Indonesia sekarang udah mulai diverse ya, Kak Dev. Sekarang udah banyak model juga yang curvy ya. Sebenarnya dari dulu di luar juga sudah banyak sih. Yeah. Hanya saja di Indonesia ini tuh mereka tuh belum bisa menerima nggak sih? Ya, jadi menurut mereka itu model itu ya harusnya size-nya emang XS gitu loh. Jadi memang kurang diberikan platform untuk body types yang curvy. Tapi balik lagi ya, kita jangan salah. Yang barusan saya bilang mengenai di luar itu punya curvy models, we talking about body types, not body weight. Ya, so you understand ya what I mean ya? Karena tuh banyak orang itu yang confused. Jadi I'm sorry, banyak banget juga influencer yang mengcover dirinya by saying I love myself, eat a lot, didn't do anything and say this is me. I love myself. Ya jangan, itu numpuk penyakit namanya. Ya. You know what I Make mean? sense, make So, sense. so kita nggak ngomongin masalah body weight, but we talking about body types. There are a lot of body types. Diamond, rectangle, pear, apple, hourglass, you know. So itulah si curvy itu. We talking about body types. So not body weight, gitu loh. Aku pikir itu juga yang dibahas sama Mbak Ria Juwita ya di bazar yang kemarin. Ketika kita sedang membahas inclusivity di dunia permodelan, Mbak Ria juga bilang gitu tuh. Ya. Body type itu berarti curvy, plus size model, bukan berarti overweight ya dan True. tidak sehat. Camkan model. Jadi jangan salah gitu, maksudnya jangan kayak, so which mean saya ini jadi model karena saya punya badan yang curvy, padahal badannya mungkin bukan curvy, tapi ya Overweight. Okay. Which is itu salah, nggak bisa begitu, ya. Semuanya pasti yang namanya hidup sehat, lifestyle itu healthy lifestyle itu udah jadi kontrak mati. Apalagi untuk kita yang bergelut di dunia entertainment. Ya, Ya nggak sih Kak Dev? betul. Ya?
Betul. Karena itu yang akan kita rip kebiasaan untuk hidup sehat itu, iya kan? Bener. Semasa lu masih bertugas jadi model, kayak lu baru di umur 20-an, kayak aku pikir itu adalah salah satu kebiasaan yang layak diadopsi sedini mungkin ya. Betul. Karena ketika kita bekerja, especially modeling, kita bekerja itu juga butuh tenaga atau yang kita sebut sebagai endurance. Pagi-pagi bangun, udah pakai high heels, GR, ina, inu. Kita butuh endurance loh. Jadi kalau kita nggak biasakan diri kita untuk sehat, kita nggak bisa meng-apply itu gitu loh. Ya. Kalau kita nggak apply healthy lifestyle, kita nggak bakal bisa juga kerja gitu. Karena apa, lodoh jadinya Kak Dev. Lodoh, tak berenergi. Oke, tadi Kimi juga bilang ya, hal pertama yang ia tanyakan kepada calon muridnya di sekolah modelingnya dia adalah, ini keinginannya siapa nih untuk jadi model? Yes. Calon murid atau orang tua nih? Betul. Ya, Benar. karena ya udahlah ya, itu sih udah common knowledge. Banyak orang tua yang they channel what they want through their kids. Benar, benar sekali. Ketika aku ngajar Kak Dev, I give my 100%, totalitas, ya. Kenapa? Karena aku pengen melahirkan generation of Indonesian model yang memang seperti kita zaman dulu ini, seperti model-model zaman dulu ini, yang punya mental yang kuat, mental baja, work ethic yang bagus, karakteristik dan segala macam yang bagus-bagus lah ya, to become a model gitu loh. Ya, jadi nggak bisa cuman sekedar, oh ini cuman apa namanya my hobby apa segala macam, nggak bisa cuman begitu gitu loh. Jadi makanya kenapa itu jadi pertanyaan pertama aku, kamu yang mau atau mama kamu? Sebenarnya sih aku mau Miss, tapi mama juga ya setuju sih gitu. Oke, ketika itu berjalan kelihatan soalnya Kak Dev. Ya, yang tadi aku bilang only you can stop you from being great. Kalau kita ajarkan dia tidak ada connection itu, dia juga tidak akan bagus. Progresnya bukan naik malah turun. Gitu. Jadi aku juga di situ wasting time. Ya kan? Miss Kimi yang menggebu-gebu ketika mengajar, memperbaiki ina inu, dia juga yang nggak kena gitu loh, nggak bisa gitu, nggak ada chemistry-nya gitu. Nggak Jadi, disambit nih, nggak disamber nih bensinnya ya. Betul, ya kan Kak Dev? Karena Ya. to be the best version of yourself, yang harus pertama kali merubah dan ada keinginan itu kamu. Saya di sini membantu, mengencourage kamu, mendorong kamu to be a better you. Kalau kamunya nggak mau, nggak bakal bisa. Mau Naomi Campbell saya turunkan ke sini juga nggak bakal bisa ngajarin kamu. Ya nggak sih Kak Dev? Iya, betul, Kan? betul. Satu juga pembahasan mengenai dunia model ya, yang dirindukan dari banyak pecinta fashion adalah, aduh kalau model angkatan tahun 90-an dibandingkan yang 2000-an, sekarang ya. 2000-an, itu kayaknya 90-an tuh pada punya karakter ya. Ya. Baru kakinya aja kelihatan tuh buat kita yang duduk di belakang ya, udah tahu Langsung tahu ini yang siapa jalan jalan, ini ya, bener-bener. nih Ya, gitu. ya. Kalau sekarang kok semua sama ya gitu. Aku pengen tahu insight-nya Miss Kim. Apakah karena industrinya yang berharap itu, situasinya yang berubah, atau apa toh? Kalau menurut Orang-orangnya aku, kah gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari luar negeri sih ya, kalau kita kan maksudnya patokannya dari luar ya, mereka masih beragam kok. Mereka masih beragam. Hanya saja kita ini main aman. Industri kita ini kadang suka main aman. Modelnya suka takut jelek. Gitu. Jadi paham ya? Make sense. Ya, kalau kita misalnya kita lihat di luar negeri makan ya semakin keren-keren malah kan, maksudnya yang baru-baru juga keren-keren banget gitu loh, tetap punya karakter malah gimana gitu loh. Kalau model kita itu ya kalau misalnya zaman aku pertama kali datang dari Jakarta dari Medan ke Jakarta tuh rambutnya panjang segini Kak Dia. Iya. Aku ada di atas panggung itu tuh Ya kan? waktu rambut kamu dibabat di Iya atas kan? panggung. Jadi pada saat itu aku ingat banget ada momen pada saat aku casting, pertama kali aku datang dari Medan ke Jakarta, aku casting nih bareng sama Kak Panca pada saat itu. Aku lihat ini semua model kok rambutnya panjang, gimana ya caranya gue bisa beda, tapi tanpa membuat mereka itu nganggap gue tuh saingan. Gue babat rambutnya, pendek jepret, hitam waktu itu masih terinspirasi dari Victoria Beckham ya kan, Hitachi gitu bagus. Kurang diterima Kak Dev, unfortunately. Karena terlalu berbeda. Exactly. Jadi orang kita, orang Indonesia itu masih belum ini. Ngomongnya begini, aduh Kim, mau sih pakai kamu, tapi rambut kamu nggak bisa diapa-apain. Katanya begitu terus rambutnya. Akhirnya tahu nggak siapa yang kasih aku kesempatan? Mas Michael Pondak.
from Bazaar. Dia foto aku pada saat itu untuk Bazaar. Since that day aku dapat kesempatan. Setiap every kesempatan yang aku dapat, I give my best. Dan dalam waktu mungkin 2 years, pesat kayak roket ya, saya gitu, meletus. Netes deh tuh. Pernah ada momen suatu saat, ya kan kalau kita zaman dulu zaman magazine ya kan Kak Dev, gitu kan nggak ada sosial media, online magazine itu jarang banget kan. Ke stand majalah gitu, mukanya Kim Jayanti semua. Seneng nggak? Seneng dong. Seneng banget gitu loh ya. Jadi gini, kalau menurut aku life is not about finding yourself, but life is all about creating yourself. Create who you are, who you wanna be, you create. Lu mau nyari diri lu juga gak bakal nemu, say gitu. Ya, lu create aja gitu loh. Maksudnya, like me, I cut my hair, I make it blonde, I get into that character, ya I become it. That's all. I enjoy being a blonde girl, ya kan, begitu. Tapi apakah karakternya Kimi hanya gitu-gitu aja jadinya kelihatan? Ya enggak juga. Saya jalan dari kebaya, dari yang maskulin, dari yang boys, dari yang bridal, semua saya jalan. Itu masalah. Okay. Karena at the end of the day, ya, ketika lu mau bekerja di dunia modeling ini, put your soul first. Itu insight yang menarik ya. Berarti menurut Kimi, karena model zaman sekarang pengen main aman aja. Main aman aja, nggak berani mereka. Nggak berani untuk menunjukkan jati dirinya. Betul. Oke. Cross that one. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau gitu cara untuk seorang model untuk bisa menemukan karakternya gitu? Mereka kayak butuh mentor seperti saya. Iya dong, harus dibimbing gitu. Ya, karena benar kan, maksudnya tidak semua orang ketika berkarir ya punya lucknya saya juga, punya keberanian yang saya punya. Tidak semua orang punya itu, gitu loh Kak Dev. For me, untuk pada saat itu standing alone, gitu kan, on my both feet, ketika semua model rambutnya panjang, itu sesuatu yang cukup menantang sebenarnya, gitu loh. Satu, gue datang dari Medan ke Jakarta, gimana ya job gue? Gue perantau, gitu loh. Gimana ya? Tapi I believe in me dan aku mempersiapkan diriku sebaik mungkin ketika kesempatan itu datang, I make it right, gitu loh. Nah untuk seperti itu kan juga ya balik lagi, ya anak-anak zaman sekarang kan mungkin butuh arahan, butuh mentoring. That's why saya buka Kimi Jayanti School. Yes. Yeah, right? Ya, itu ya menurut aku. If we talk about legacy, I think that is our truest legacy. Banyak diskusi yang bilang bahwa generasi yang di atas itu harus mau menjadi mentor yang baik untuk generasi yang di bawah. Sementara tidak semua orang punya keinginan dan kemampuan untuk menjadi mentor. Apa yang Kimi sampaikan sebetulnya nyolek nih generasi yang di atas, ayo dong jadi mentor seperti yang Kimi lakukan pada calon model-model baru di Indonesia. Betul, is okay banget. Tapi balik lagi ya Kak Dev ya, untuk as simple as this, saya bisa makeup, tapi saya nggak bisa makeupin orang. As simple as that. Okay. You know what I mean? You know what look good on you. Yes, tapi saya nggak bisa makeupin orang. For example, ya saya bisa makeup tapi saya nggak bisa makeupin orang. Mungkin banyak juga model senior di luar sana, mereka bisa tampil kece banget tapi mereka tidak bisa ngajarin. Itu juga banyak Kak Dev. Okay. Gitu. So you know what I mean? Jadi untuk mentransfer ilmu ini supaya mereka wake up, mereka bisa out from their comfort zone, itu butuh chemistry, butuh connection yang memang bagus. Bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana materinya, apa segala macam. Nah itu harus benar-benar matang memang. Gitu ya. Jadi aku tidak menyalahkan mereka kenapa mereka tidak mau jadi mentor atau bagaimana ya. Karena memang ya tidak semua orang juga bisa jadi mentor. Tantangan terberat selama 7 tahun membina sekolah modelingmu? Selalu berat. Karena saya itu adalah sekolah modeling. Saya mengajarkan anak-anak tuh dari nol. Yang benar-benar tidak tahu apapun mengenai modeling. Yang memang pada saat datang itu ya hunchback. Ya kan, kakinya ngangkang, tomboy, apa segala macam. Pokoknya semua berbagai macam kendala sudah saya temui. Jadi ibaratnya punya sekolah ini, ibaratnya yang tadi saya bilang, bongkahan berlian yang belum ada bentuknya harus saya gosok sehingga membentuk sesuatu yang bagus dan berkilau, kan begitu. Ya kan, jadi ya tantangannya ya cukup berat. Setiap hari tantangannya pasti akan ada aja. Tapi I'm so happy and grateful. Semua anak-anak yang datang ke sekolah Miss Kim dengerin dan berubah. Berprogres.
Itu accomplishment terbesar Jadi, buat seorang guru ya. 4 years ago ketika saya tidak aktif di dunia modeling, tapi nama saya masih harum. You know why? Karena anak-anak saya yang jalan di sana. Oh. Anaknya Ki Wijayanti. Oh. Gitu, anak dari sekolah modelnya Miss Kim. Oh. Saya anaknya Ki Wijayanti beskian, happy ya gitu Oh. loh. Sementara Miss Kimnya lagi di rumah lagi asik. Happy. Jadi sebenarnya ya itu tantangan pada saat pertama kali buka pun berat banget Kak Dev tantangannya. Ya. Maksudnya kayak bisa nggak ya? Karena yang kita bener-bener gimana sih Kak Dev dari zero tidak tahu sama sekali. Jadi emang bener-bener masuk cara mendekati mereka, approachingnya pun beda gitu loh. Oke, abis ini kita akan cari tahu ya apa ilmu yang atau pelajaran hidup yang Kimi wish she would discovered sooner ketika dia menjadi model. Aku pernah ngobrol mengenai hal ini waktu kita lagi syuting. We'll be back. Dessert. Ya, carrot cake, chocolate brownie with ice cream. Yummy, Ya. it's my cheating day. Iya. Harus tetap bisa menikmati Bener, dong. bener. Yes, please. Aku tuh inget ya, yang aku tanyakan ketika pertama kali ketemu Kimi lagi. Kim, kok gue ngelihat lo tuh kayaknya lo nggak butuh duit ya Kim. Ya, ingat gak sih lo nanya gue gitu? Gue nanya gitu waktu kita syuting. Terus ada satu omongannya Kimi yang menurut aku, oh my God, I want you to say that on my show. Kimi bilang, aku tuh dari pertama kali kerja, aku udah diajarin sama orang tua aku how to manage my money right. Exactly. Satu itu. Yang kedua, cause I know pekerjaanku tuh punya deadline. Suatu saat akan ada lagi model bibit baru yang muncul, sehingga ya bagaimanapun aku harus mengalah untuk ini. Siklus kehidupan. So yes, since that day ada momen golden momennya ketika aku lagi berjaya, lagi shining, I keep my money right. Jadi makanya bisa vakum sampai 4 tahun ya. Bisa Ya nggak vakum, sih? tetap menikmati Tetap hidup. menikmati hidup. Nyaman lah, Iya, nyaman ya, iya. living comfortable gitu loh Iya, ya. iya dong. Kan Iya gaya hidup tuh paling nggak bisa turun kan. Betul, living comfortable gitu. Berarti itu juga pengetahuan akan hal itu, how to manage your money when you are in your golden moment yang kamu ajarkan kepada anak-anakmu. Betul. Anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah. Ya, jadi kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang ya, nah ini khususnya untuk nanti model pemula, terus juga yang sekarang bergelut di dunia entertainment yang lagi namanya lagi harum, banyak jobnya segala macam. Kak Dev dulu, Kimi, 1 bulan tuh 30 hari, saya kerja 28 hari. 2 hari doang saya libur. Ya. Pasti kan juga banyak tuh di luar sana model-model yang sekarang lagi begitu, ya. Spend your money wisely and invest. Ya, karena apa? Dunia modeling mengajarkan saya banyak hal, ketemu orang, ya, berinteraksi dengan orang, socialize, ya. Dari sini kita bisa ambil untuk untuk membantu kita menjadi orang yang lebih konten dan pintar, menjadi smart, either itu smart buyer, ya, either itu smart dalam berinvestasi, money making money, ya. Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi yang semua kenalan saya juga selamanya saya ketemu di dunia modeling, di dunia entertainment, ada juga yang bekerja sama dengan saya untuk bikin uang itu kembali berbuah gitu loh. Money making money. Gitu. Iya. Oh. Iya dong Kak Dev. Iya dong. Iya kan? Karena Apalagi- kadang-kadang banyak orang itu di luar sana yang berpikir bahwa dia akan selamanya seperti itu. Karena ada momennya begitu. Ketika kita dalam momen di mana kerjaannya terus nih, dia berpikir bahwa ya udah hari ini saya habiskan, besok saya dapat lagi. Ya. Besok gue nggak usah mikirin deh. Besok gue dapat lagi. Hari ini yang gue dapat gue habisin. YOLO, live in the moment. Iya kan? It's okay to live, in the moment. Kita kerja, kita butuh reward, self reward, apa segala macam. Ya, tapi juga harus tahu bahwa yang namanya hidup ini kan seperti roda berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Nah, pada saat kita tidak dalam posisi itu lagi, udah harus tahu nih, ya kan? Bagaimana cara memanagenya gitu. Hebat ya, berarti Kim, maksudku aku pengen tahu apakah ajaran orang tua itu yang mempersiapkan kamu
yang membawa kamu ke dalam kesadaran bahwa nggak akan selamanya ini? Karena kan orang jarang ya mikirin, apalagi ketika kita baru nanjak karir, kita pikir kita akan di situ terus gitu. Saya deket banget sama orang tua saya, Kadif, mama papa, ya. Even though saya keluar dari rumah itu umur 14 tahun, itu juga butuh apa ya bahasanya ya. Saya nggak bilang mereka nggak setuju dengan pilihan saya berkarir, tapi argumen itu ada. Karena menurut mereka dunia modeling itu negatif. Gitu. Papa apalagi, papa India, mama Chinese. Dua-dua dari Medan, kubu yang konservatif. Hah? Model? Enggak. Karena apa? Yang didengar oleh orang awam adalah negatifnya aja. Gitu. Suatu saat ini agensi dari Jakarta udah pengen banget Kimi, papa nggak ngasih, nggak boleh. Pokoknya kamu edukasi number one. Anak perempuan gue pokoknya harus sekolah tinggi-tinggi, katanya gitu. Tapi Pak, I have dreams. Suatu saat dia melihat sepertinya keinginan saya itu benar-benar gitu loh ya. Maksudnya dia ngeliat kayaknya memang anak gue ini forte-nya di situ. Do you really wanna go? I said yes, Dad. But you have to promise me one thing. Apa itu, Pak? You have to make me proud. You have to make me proud. Kata-kata itu saya bawa ke Jakarta. Saya kerja, saya berikan yang terbaik. Ya, even money that I got pada saat itu saya minta mama saya untuk tabung. Di usia 17 tahun saya udah beliin orang tua saya rumah di Medan. Ya. Itu sebagai pembuktian kepada orang tuamu how determined are you gitu. Yes. You have to make me proud, itu satu yang saya bawakan. Jadi emang benar-benar ketika saya pergi berangkat dari Medan ke Jakarta, pokoknya gue mau berkarir, gue nggak mau aneh-aneh, gue nggak mau macem-macem, ya I'll do my best 100% in every job, ya ketika itu doing well, ya money datang terus apa segala macem, ya udah saya bilang sama mama, you keep the money. Pada saat ada rumah waktu itu mau ini saya beli buat mama. 17 tahun pada saat itu, Kadif, from the money I got dari modeling. Oh my God. Mulai 14 selesai Iya, 14 tahun, ya. 17 sudah beliin orang tua rumah loh ya. Dari modeling, showbiznya mulai terbuka. Jadi ke TV personality tadi saya bilang, brand ambassador, presenter, offline, off air dan apa segala macam. Itu kan ya semakin semakin berbunga lagi nih duta ya kan. Pundi-pundinya semakin berbunga. Di situ saya finding satu best consultant dari bank. What I can do with my money. Gitu. Karena duit gue kalau cuma ada di bank, itu cuma data yang gue lihat setiap hari nominalnya sekian, nggak jadi apa-apa. Gue mau ini bisa gue pakai untuk untuk kehidupan gue sehari-hari. Dia kasih ini. Akhirnya sudah mulai berjalan dari berapa tahun yang lalu. Beternak uangnya, ya kan? ya. Terus usia 24 tahun saya sudah buka sekolah. It's quite good business. Iya loh, ya. Tapi my school is more than just a business for me. Okay. That is me, that's my soul, that's who I am. That's just, me. Tapi itu juga ya, umur 24 you started your school. Apa kok tiba-tiba kepikiran bikin sekolah atau it has always been in you? Yes. Pengen punya sekolah modeling? Jadi sebenarnya itu datang dari apresiasi juga dari fans-fans sebenarnya. Kak Kimi, I wanna be like you, how to post like you, how to do this, how to walk like you, this. Dan saya bilang, kayaknya emang mereka butuh bimbingan nih. Akhirnya saya buka dengan persiapan yang matang pastinya. Gitu. Daripada ngajarin satu-satu, mendingan Ya gue kan? kumpulin sekalian jebret, gitu. gitu. Nah sekarang banyak banget anak-anak itu yang sekarang masuk agensi, yang sudah bekerja memang benar-benar jadi model profesional, dan ya di kompetisi itu pun anak saya yang menang. Ya kan? Miss Kim bangga dong. Bangga banget. Tapi saya tidak pernah ngambil credit title atas kesuksesan mereka, tidak. Yes, Kak Dave. Saya bilang sama admin, never post anything about the kids yang menang, the kids yang masuk mana, apa segala macam. Even though mereka selalu kayak DM saya, kasih saya apresiasi through DM, message atau apapun. Miss Kim, thank you so much. Without you, I'm nothing, bla 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 bla. Tapi saya tidak pernah mengambil kesempatan itu untuk bikin sekolah saya semakin ramai, enggak. Saya bilang sama mereka, saya tahu battlefield kamu, saya juga dulu model, saya tahu bagaimana how much effort yang kamu kasih di situ, bagaimana tekanan itu, pressure itu semua saya tahu. Ya udah, you own your own success. Saya nggak mau nggak mau ambil kesempatan itu. Saya rasa itu nggak fair. Saya bilang begitu.
and they become more, aduh miss gitu ya kan. Tapi emang bener ya gombal ya gue. Oh, kok Miss Kim nggak trendy nih, nggak relevan, nggak memanfaatkan momen pansos nih, Miss Kim? Dari dulu. Saya tuh Iya, orangnya iya, nggak iya, aji iya. mumpung gitu loh Kak Dev. Dan Iya. apalagi especially untuk apa namanya yang ini ya, untuk this type ya, kesuksesan orang gitu. Karena saya pun dulu start dari nol. Ketika misalnya ada orang yang apa namanya mengambil credit title atas kesuksesan saya, You hate it? not Of hate it, course. pasti kayak no, you know I work so hard. You know for this gitu Iya, loh. iya, iya, Yang paham, namanya paham. perantara itu pasti akan ada dalam hidup kita ketika kita mau berkarir itu pasti akan ada. Ya kan? Tapi at the end of the day kalau kita tidak bisa menerima ini semua dengan baik, tidak bisa menjadi apa namanya orang yang selalu dinantikan di setiap fieldnya kita dengan segala work ethicnya kita dan segala macamnya yang bagus-bagus ini, ya kita juga nggak bakal bisa kerja. For example agency deh, kita punya agency. At the end of the day, yang bikin kita kerja itu bukan agency, tapi kitanya sendiri karena kita yang di battlefield. Nanti kalau bagus ya dipanggil lagi besok modelnya, bukan karena agensinya toh. Ada model masuk agensi yang biasa aja, yang tidak dikenal, tapi karena modelnya bagus itu shine through. Iya. Ya nggak harus masuk agensi yang maksudnya dikenal orang, lebih punya engagement yang bagus di luar sana. Tapi kalau dianya juga tidak tahu ketika harus bekerja bagaimana, ya sama aja nggak bakal juga dipanggil lagi. Oke, berarti in essence gimana caranya untuk seorang model untuk bisa laku keras? Bisa laku Pakai keras. keras tuh ya, pengen sukses banget dong. Selain tadi attitude dan segala macam yang saya sebutkan, skillful dan harus punya attitude yang bagus. Karena kayak kita nih model, kita kan ketemu langsung Kak Dev, sama desainernya, ketemu langsung dengan koreografer, ketemu langsung dengan makeup artist dan segala macamnya. Kita harus bisa beradaptasi dengan mereka, ya dong. Jadi itu semua tergantung kita actually, kalau menurut aku sih ya. Karena emang selama ini ya begitu, boleh punya manajemen tapi at the end of the day you are the one who manage yourself. Speaking about managing yourself, abis ini part terakhir aku ingin membahas sedikit mengenai managing cinta. Banyak juga model yang kesangkut masalah itu. Toh. Kita belajar dong dari Miss Kim, oke? Pengen tahu dong untuk yang menyaksikan Brunch with Dave, anggaplah ini sebagai kembali perkenalan kita nih dengan comebacknya Kimi Jayanti. Waktu memutuskan untuk menikah, how do you know that he is the right one for you? Karena kan ada hubungannya nih ya, sebagai seorang model kan biasa dipuja-puja, a lot of people put you on the pedestal, pilihan pasti banyak opsi ya, sebagaimana dengan teman-teman yang menyaksikan. Gimana sih menentukan ini nih akhirnya peraduan terakhir hidupku? Awalnya dia. Well, kalau ngomongin suamiku itu ya, di situ aku baru percaya ternyata jodoh itu emang ada gitu ya. Jadi gini, dia itu sebenarnya suka sama aku dari lama banget Kak Dev, dari 2012 ya. Cuman ketika dia deketin aku takut jujur. I've saying this in a lot of you know talk show. Karena he is black. I feel like pada saat itu ya, karena ini auto mindset aja sebagai orang Indonesia ya menurut saya gitu ya. Saya nggak bilang rasis tapi kayak, aduh gue takut nih kalau misalnya black, gue takutnya dia orangnya agresif apa-apa segala macam gitu. Jadi pada saat dia deketin aku enggak gitu. Simply because of that. 2015 inget banget aku ke US. Itu udah berapa tahun tuh? 2012, 13, 14, 15 aku ke US. Jadi pada saat 2012 itu ketika kita ketemu, dia nanya nomor telepon. Aku kasih nomor telepon aku yang handphonenya entah di mana. ya, suatu saat handphone itu udah nggak aktif. Ya, 2015 ketika aku ke US, aku ambil lagi tuh kartu karena kartu itu doang yang bisa aku pakai ke US. Aku masukin jebret gitu 2015. Aku pergi ke US, tiba-tiba masuklah message-nya dia. Cetung gitu. Nih, kayak di film romcom. Ya kan? Ya kan? Bayangin kalau hari itu 2015 aku nggak ambil itu apa namanya? SIM card-nya. SIM card itu. Ting, karena dia cuma tahu Nomor itu. Hi Kimi, how are you? Happy Valentine's Day. Oh, it's you. Okay. I just reply. Kita bisa catch up nggak nanti waktu kamu pulang di Amerika bla bla bla, atau nggak aku jemput kamu ya gitu pada saat ini. Oke gitu aja. Oke gitu ya. Karena I was single, fun and free gitu. Ketika mau pulang H-1, handphonenya hilang. Handphone si Kimi ini hilang di Amerika.
Ya udah, tapi gue Beserta bisa dengan nomornya. handphone hilang. Duh. Padahal udah janjian ya sama dia mau ntar malam mau jemput ceritanya. Since dia nggak bisa get me, ya kan nggak bisa stay in touch with me, ya udah deh, aku telepon temenku, Beb, ntar malam gue sampai ya gitu. Ya udah dia jemput, terus aku bilang pulang, kita ngafe dulu yuk gitu. Soalnya gue masih jet lag nih. Di kafe itu ada dia. Kok bisa begitu? Padahal kita nggak ada in contact, dia juga udah nggak ini, tiba-tiba ketemu sama dia. Ya kan, dari situ semenjak itu, ya udah, yuk kita makan yuk apa segala macam, ya udah kita makan malam apa segala macam. Aku duduk ngobrol sama dia, Kak Dev. Di situ aku baru tahu ternyata pepatah yang mengatakan don't judge a book by its cover, it's true. He's so sweet, well mannered, polite, the way dia ngomong sama aku, bagaimana visinya dia, ngobrol apa segala macam, dan I know he is the one. Kita lanjutkan dan sampai menikah. Jadi ketakutan kamu ketika pertama kali melihat, belum kenal, itu tidak terjadi sama sekali? Tidak terjadi sama sekali. Saya hanya menilai dia based dari on his appearance aja. Gitu loh, yang kayak, aduh ini pasti agresif nih orangnya nih. Aduh enggak deh, takut gitu. Galak nih kayaknya nih gitu ya. We do that a macam. lot kan Iya ya. kan, ketika saya ngobrol Judging sama the dia. book from the cover. Betul, waktu ketika ngobrol ternyata baik banget orangnya. Dan segala macamnya itu sama aku gitu ya, pemikirannya, visi misinya apa segala macam. Aduh baik banget Kak Dev. Jadi pada satu ketika dia bilang, will you marry me? I said yes. Berapa lama tuh dari pacaran sampai akhirnya dia minta kawin, Kim? 2018 ya, 2015 akhir ya, sekitar 3 tahunan ya. Sebenarnya dari 2017 karena cuman nggak jadi karena papaku meninggal pada saat itu, jadi nggak boleh. 2018 kita menikah. So girls, kalau Anda pengen ngecek gitu ya, apakah laki-laki yang sedang dekat sama kamu jodohmu, coba dihilangin deh handphonenya. Tapi ya itu maksudnya aku sampai gini. Maksudnya selama ini ya jodoh itu kan kadang ada waktunya ya. Sometimes kita berteman aja dari teman deket tiba-tiba besoknya udah gak temenan lagi, berarti jodohnya udah selesai sampai situ temennya gitu loh ya. Ternyata bener loh Kak Dev gitu. Maksudnya itu udah apa sih? Handphone hilang, gua udah gak kontekan lagi sama Itu lu udah apa campur segala tangan macam. Tuhan banget Campur itu tangan mah. Tuhan banget. Kita nggak ketemu pada saat bilang mau ngejemput, tiba-tiba aku datang ke satu tempat dia ada di situ. Kim, oh hi gitu. Handphone gue hilang, I lost my phone, you know. Ringan ya, ringan banget. 2012 sampai akhirnya 2018 kita menikah. Oke. Dari perjalanan pernikahan kamu nih, apa yang kamu rasa beda dari bayangan sebelum menikah? Kan kadang kita gitu ya, sebelum menikah kita punya, oh kayaknya kehidupan pernikahan seperti ini nih. Ketika kamu menjalani, oh kok beda ya dari apa yang gue pikirin kehidupan pernikahan tuh? Jadi gini, kenapa aku bilang memang ketika kita menikah, nggak bilang buru-buru ya. Ketika memang sudah dapat ya nggak apa-apa juga gitu. Sesuai dengan visi misinya, ketika kamu sudah tahu dia seperti apa, sometimes kadang-kadang kita nggak butuh waktu. Kadang orang udah pacaran sampai 10 tahun aja pun ketika mereka menikah, belum tentu tahu itu orang. Fully, belum tentu gitu loh ya. Cuman kebetulan dari visi misi dan bagaimana karakternya kami itu common. For example, Greg is an athlete. Kimi is a model. Kita itu sudah terbiasa independen. Jadi Greg tidak pernah demand aku untuk harus jadi housewife yang bangun pagi lu masakin gue, lu ngurusin gue, enggak. Dia ngurus dirinya sendiri, aku ngurus diriku sendiri. Jadi ketika saya menikah dengan Greg, ya easy banget Kak maksudnya. Dia tidak membebankan aku sama sekali. Karena menurut dia untuk menjadi istri ya you walk beside me, not behind me, not in front of me. You walk beside me. Dan dia independen gitu. Jadi kayak misalnya kita mau pergi, kita mau makan, mau apa-apa segala macam ya dia sendiri. Bahkan sometimes dia yang masakin aku. He's a good cook. Sayang, what do you want for breakfast? Mau nggak aku buatin oatmeal pakai banana di sana? Oh ya nice, please. Gitu. Jadi kita udah bagi tugas juga ketika. Jadi apa ya kalau menurut aku sih ya sebenarnya toleransi dalam hubungan rumah tangga itu juga perlu. Respect apalagi ya. Kayak misalnya dari kita pacaran sampai kita menikah tidak ada yang berubah. Good morning sayang. What do you want for dinner? What do you want for breakfast? Sebelum tidur, I love you sayang. Good night. You know, something like that. Kita terus ada keep that. Jadi respectnya tetap ada. Dia juga tahu, ya, feeling itu masih ada bahkan bertambah gitu loh. Keep the flame alive. And anyways, saya menikah sama dia itu di Perth.
So we are actually interfaith marriage. Dia Christian, I'm Hindu. Ya, jadi memang toleransi itu juga sudah ada dari awal. Jadi Pemahaman perbedaan, itu sudah dari awal. perbedaan di antara kita itu bahkan maksudnya ya dari agama saja pun kita oke, apalagi hal-hal kecil yang lainnya. Berdamai saja, tidak perlu terlalu banyak, yang dipermasalahkan, komunikasi bagus, respect each other ada, that's all. Picture perfect marriage. Iya kan? Jadinya juga semuanya goes well. Kita akan tutup Brunch with Dave kita. Terakhir, bicara mengenai picture perfect, aku tahu yang ada jadi pertanyaan untuk semua yang menyaksikan, kita akan minta Miss Kim untuk mengajarkan kita how to take good picture di luar sana, walaupun bukan pengen jadi model, sekarang semua orang pengen ngeceng di sosial media. Ya kan. Gimana sih untuk bisa punya foto yang bagus? Kayak Miss Kim kan kalau di Instagram gitu fotonya cakep-cakep. Oke, well. Iya toh. Sebenarnya semua orang tuh punya Kinya. kesempatan yang sama untuk punya foto bagus. Either you're model, even you're not a model. Dan saya tidak percaya ada yang namanya fotogenik. No. Oh iya? Yes, menurut saya. As long as you can obtain the right angle for you, kamu bisa menghasilkan foto yang bagus. Ya dong. Nah, cara tahu angle yang baik, berarti kita harus coba-coba sendiri. Coba-coba sendiri, Oke, belajar bagaimana cara angle yang baik, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa terlihat jenjang di kamera, ya kan? Terlihat sophisticated, segala macam, dan yang paling penting adalah energinya. Ya, sometimes in the way you post you just do this, but your energy is 100% ya. Lo keren, kenapa? Energy cannot lie. Saya bisa edit, kamu punya tangan, punya waist, segala macam, tapi energi saya nggak bisa edit. Oh. Yeah, right? That's yes. soul. Ya kan? Sah gitu ya kan, Iya. Kak Dev? Aduh Kimi. Itu datang dari mana? Percaya diri. Ya dong. You know that you have value, how you carry yourself. Masalah pose ya bisa diatur ya kan. Nah, nggak usah terlalu too much yang gimana-gimana, tapi yang penting soulnya, pembawaan dirinya enak dilihat segala macam pasti udah keren deh. Energi nggak bisa diedit, Say. Energi nggak bisa diedit. Mr. Sunday, thank you so much. Kimi, Yes. thank you for sharing more than just You're stories. very welcome. Terima kasih ya. The beloved fashion world welcomes you back with all of your energy. Yes. Thank you for watching everyone. Thank you everyone.